pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di kelas Miss Mary. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, apa pelajaran kita hari ini? Betul, pelajaran kita hari ini adalah matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, apakah tema pembelajaran matematika kita kali ini? Betul ya, tema kita kali ini masih tentang denah dan skala ya. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari tentang denah. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, Miss Mary akan sedikit mereview tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang membaca denah sederhana dan menggambar denah letak benda. Nah, setelah kita mereview pembelajaran sebelumnya, maka nanti kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya yang Miss Mary harapkan nanti di akhir pembelajaran teman-teman dapat menentukan rute perjalanan dan menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, let's review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Baiklah teman-teman, kita akan sedikit mereview pembelajaran kita minggu lalu tentang denah dan arah mata angin. Yang pertama, denah. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Nah, ini adalah contoh denah lokasi pernikahan yang biasa terdapat pada surat undangan. Ini adalah contoh denah yang kedua, yaitu merupakan denah sekolah. Perbedaan peta dan denah. Apakah perbedaan antara peta dan denah? Pada peta, wilayah yang ditunjukkan sangat luas. Sedangkan pada denah, wilayah yang ditunjukkan sangat terbatas. Pada peta memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu. Sedangkan pada denah memuat gambar sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau letak-letak benda di dalam ruang kelas. Nah, sering kita lihat pada tempat wisata, undangan pernikahan, dan sekolah. Arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Nah, ini dia arah mata angin. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Bisa kita nyanyikan agar kita mengingat arah mata angin. Contohnya seperti ini. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Selamat mencoba. Miss Mary akan memberikan contoh sebuah denah. Nah, kita akan mencari bersama-sama. Di
sini sudah ada denah, kemudian sudah ada arah mata angin. Jika rumah Desi sebagai titik acuan, maka sebelah utaranya ada apa ya? Sebelah utara dari rumah Jesi? Yes, betul. Sebelah utara rumah Jesi ada rumah Aditya. Kemudian sebelah timur rumah Jesi ada apa ya? Betul, sebelah timur rumah Jesi ada taman bermain. Kemudian jika sebelah tenggara ada apa ya? Yes, betul. Sebelah tenggara ternyata ada rumah Rizky. Kemudian jika sebelah barat laut ada apa ya? Ya, sebelah barat laut ada rumah Bayu. Nah, ini masih denah yang tadi, tapi dengan versi soal yang berbeda. Sebelah utara taman bermain ada apa ya? Mana kita cari taman bermain? Nah, ini dia taman bermain. Sebelah utaranya ada apa? Wah, ternyata ada rumah Dava. Betul ya. Selanjutnya, rumah Jesi berada di sebelah mana rumah Adit? Nah, ini rumah Jesi berada di sebelah mana rumah Adit? Nah, rumah Adit ini berarti sebagai acuannya. Berarti rumah Jesi berada di sebelah selatan rumah Adit ya. Ini rumah Adit, arah selatannya ada rumah Jesi. Kemudian rumah Mita berada di sebelah mananya taman bermain. Kita cari rumah Mita. Nah, ini rumah Mita. Rumah Mita berada di sebelah mananya taman bermain ya. Wah, ini dia taman bermain. Berarti dari taman bermain ini rumah Mita ada di sebelah mananya? Oke, ada yang bisa jawab? Yes, betul. Jawabannya adalah rumah Mita ada di sebelah barat daya taman bermain ya. Oke, selanjutnya kita akan mereview tentang bagaimana cara menggambar denah letak benda. Caranya adalah tentukan salah satu titik benda sebagai titik acuan. Kemudian, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Kemudian, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Akan memberikan contoh. Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita harus menjadikan tempat sebagai titik acuan. Nah, di sini rumah Adit sebagai titik acuan. Gambarkan rumah Adit tepat di tengah bidang gambar. Kemudian, buatlah petunjuk arah mata angin pada bidang gambar. Selanjutnya, buatlah gambar puskesmas, sekolah, dan toko roti berdasarkan letak rumah Adit sebagai titik acuan. Nah, ini dia gambarnya. Rumah Adit sebagai titik acuan, kemudian jangan lupa untuk menggambar arah mata angin dan juga menggambar sekolah, puskesmas, dan toko roti berdasarkan rumah Adit sebagai titik acuan. Nah, itu dia tadi review pembelajaran kita minggu lalu. Selanjutnya kita akan menuju ke pembelajaran yang baru. Nah, kita akan belajar tentang menentukan rute perjalanan dan menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat.
Nah, yang pertama kita akan belajar menentukan rute perjalanan. Nah, Miss, apa sih rute perjalanan itu? Nah, rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui seseorang untuk menuju ke suatu tempat. Nah, rute perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Nah, untuk mencapai suatu tempat terkadang tersedia lebih dari satu rute perjalanan. Jika kita ingin cepat sampai tujuan, maka kita harus memilih rute terpendek. Nah, perhatikan contoh berikut. Berdasarkan denah berikut, kita dapat menentukan beberapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. Nah, rute yang akan kita buat kali ini adalah sebanyak 2 rute. Perhatikan contoh rute perjalanan berikut. Baiklah teman-teman, ini adalah rute pertama. Dari sekolah menuju ke arah barat melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati puskesmas. Di perempatan jalan belok ke utara melalui Jalan Elang 2. Sampai ujung jalan belok ke barat melewati Jalan Kancil 1. Rumah Adit ada di kiri jalan. Untuk rute yang kedua, dari sekolah lurus ke arah barat melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati perempatan jalan dan pasar. Setelah menemui pertigaan, belok ke arah utara melalui Jalan Elang 1. Di pertigaan jalan berikutnya, belok ke arah timur. Rumah Adit ada di kanan jalan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menentukan letak suatu benda atau tempat pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menentukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan pada petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Nah, perhatikan contoh bidang koordinat berikut. Baiklah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu kandang sapi. Perhatikan kandang sapi. Kita harus menentukan kolomnya terlebih dahulu atau bagian yang paling bawah. Apakah terletak pada A, B, C, D, E, F, G, atau H? Ya, kandang sapi terletak pada kolom A. Kemudian kita perhatikan yang di sampingnya atau pada barisnya. Terletak pada baris 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, kandang sapi terletak pada baris 5. Berarti kandang sapi terletak pada koordinat A, 5. Contoh yang kedua adalah kandang ayam. Perhatikan kandang ayam. Pertama, kita harus melihat pada bagian kolom atau bagian mendatar atau bagian vertikal atau bagian yang di bawah terletak pada A, B, C, D, E, F, G, atau H. Ya, kandang ayam terletak pada kolom B. Kemudian, perhatikan bagian sampingnya atau bagian barisnya. Kandang ayam terletak pada baris 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, betul. Kandang ayam terletak pada baris 2. Artinya, kandang ayam terletak pada koordinat B, 2.
Contoh selanjutnya yaitu kandang domba. Perhatikan kandang domba. Kandang domba terletak pada kolom D dan terletak pada baris 4. Artinya kandang domba terletak pada koordinat D,4. Contoh selanjutnya adalah kandang kambing. Perhatikan kandang kambing. Kandang kambing terletak pada kolom F dan terletak pada baris 3. Maka kandang kambing terletak pada koordinat F,3. Contoh selanjutnya yaitu kandang bebek. Perhatikan kandang bebek. Kandang bebek terletak pada kolom H dan terletak pada baris 5. Maka kandang bebek terletak pada koordinat H,5. Letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan denah berikut. Sekolah terletak di Jalan Sirsak. Perhatikan sekolah. Sekolah terletak pada kolom B dan baris 1. Artinya, sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B,1. Minimarket. Minimarket terletak pada kolom F dan terletak pada baris 3. Artinya, minimarket terletak di Jalan Apel pada koordinat F,3. Toko buku. Perhatikan gambar toko buku. Toko buku terletak pada kolom H dan baris 5. Artinya, toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H,5. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan juga kerjakan PR-mu tepat waktu. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu, kerjasama dan perhatiannya. See you next time. Miss you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.